kenapa? Bola mata Brahma melotot. Si kacamata, kalian tidak memenuhi syarat untuk masuk. Puff. Beberapa orang di kerumunan tidak bisa menahan tawa. Mempermalukan diri sendiri, benar-benar memalukan. Barusan mengatakan bahwa mereka bisa masuk karena kekuatan keluarganya. Tapi tidak disangka bahkan keluarga dia sendiri tidak memenuhi syarat untuk masuk, omong kosong membantu orang lain masuk. Wajah Brahma langsung memerah. Si kacamata membawa Tokia sekeluarga berjalan masuk, dan diikuti oleh yang lainnya. Sekarang mereka pada dasarnya percaya bahwa mereka adalah raja baru underground kota Midgar, bersikap sopan dan menyanjung Tokia sekeluarga. Bahkan ada meminta maaf atas kesalahan sebelumnya. Dakota tercengang, dan bertanya dengan hati-hati, Tokia, marga Valkyrie itu, apakah dia benar-benar ketua underground kota Midgar? Pasti ada kesalahan, bukankah dia hanyalah seorang pria yang bergantung pada wanita untuk hidup? Tokia bahkan lebih linglung daripada Dakota, aku tidak tahu. Mereka dulu selalu menetap di kota Geffen dan belum pernah ke kota Midgar. Tidak, beberapa hari yang lalu, dia memang datang ke kota Midgar, tetapi datang untuk menjemput orang, hanya datang 2 hari lalu kembali. Dalam waktu 2 hari, langsung bisa menaklukkan kota Midgar, kenapa kedengarannya tidak masuk akal? Lupakan saja, kita tanyakan pada mereka. Dakota, Urn, pasti ada sesuatu yang misterius di sini. Pria yang mengandalkan wanita untuk hidup itu, pasti bukan ketua underground kota Midgar. Tokia tidak tahu harus berkata apa. Dakota, kenapa kamu begitu tidak senang padanya? Dakota, aku memang merasa tidak senang padanya. Orang yang begitu besar dan dewasa, tetapi mengandalkan wanita untuk hidup, puih. Dibandingkan dengan pahlawanku yang berbakat itu, dia hanyalah sampah. Tokia tidak berdaya, baiklah. Di sini, Tiran mengatur mereka masuk ke ruangan pribadi yang paling mewah, lalu kemudian diusir. Mereka tidak ingin ada orang luar saat makan bersama keluarganya. Begitu Tiran berjalan keluar, dia bertemu dengan Erwin yang melihat pemandangan di sini. Erwin ini tidak lain adalah orang yang dipanggil, Kak Erwin, oleh Riku. Erwin melihat Tiran, langsung bergegas mendekat, Kak Tiran, akhirnya aku menemukanmu. Dia mencari Tiran, karena ingin Tiran membantunya berbicara, sehingga keluarga Mashita bisa masuk lebih dulu daripada yang lain. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan banyak uang dari keluarga Mashita. Sampai sekarang dia tidak tahu bahwa kakak tertua telah tiba dan semua orang telah masuk, hanya Brahma sekeluarga yang dihentikan di luar. Tiran berkata, Erwin, kamu datang tepat waktu, aku punya tugas untukmu. Nanti kamu harus mengurus orang-orang keluarga Mashita, kalau tidak, aku akan membuatmu pergi tanpa mendapatkan apapun. Keluarga Mashita, yang disebutkan oleh Tiran tentu saja adalah Tokia sekeluarga. Namun, Erwin tidak berpikir seperti itu, dia tentu saja menganggap bahwa Tiran sedang berbicara tentang orang-orang dari keluarga Mashita di kota Midgar. Dia langsung tertegun di tempat, Kak Tiran, kenapa? Kamu memiliki hubungan persahabatan dengan keluarga Mashita. Tiran berkata, omong kosong, anggota keluarga Mashita adalah kerabat kakak tertua kita. Erwin langsung tercengang. Wah, anggota keluarga Mashita dan kakak tertua ternyata memiliki hubungan seperti ini. Lalu mereka ingin masuk, apakah masih perlu meminta bantuan dirinya? Hanya dengan hubungan kerabat dengan kakak tertua, mereka tentu saja bisa masuk. Hei, tidak disangka anggota keluarga Mashita memiliki latar belakang seperti ini, kedepannya harus memperlakukan mereka dengan baik. Dia berlari keluar hotel. Saat sampai di luar hotel, dia dengan terkejut melihat semua orang sudah masuk, dan hanya Brahma sekeluarga dihentikan di luar. Pada saat ini, Brahma sekeluarga sangat sedih dan berekspresi tertekan. Mereka tidak pernah menyangka, mereka yang mengandalkan wanita untuk hidup, ternyata adalah ketua underground kota Midgar. Kekuatan keluarga Mashita di kota Geffen sudah berkembang sampai di titik ini. Mereka samar-samar merasakan sedikit terancam. Pada saat ini,
Erwin berlari mendekat dan dengan hormat berkata, "Den Mashita, kenapa kalian masih di sini?" Riku melihat Erwin, kemudian dengan tidak sabar bertanya, "Kak Erwin, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Kakak tertua kalian, apakah benar Reka?" Erwin tampak bingung, "Reka? Siapa dia? Aku tidak mengenalnya." "Oh iya, kenapa kalian masih berdiri di sini? Kenapa tidak masuk?" Riku menghelakan nafas, "Hais, kami tidak diizinkan masuk." "Apa?" Erwin langsung melompat di tempat, "Tidak diizinkan masuk. Siapa yang melarang kalian masuk?" Riku berkata, "Mungkin mereka yang memberi perintah si kacamata untuk menghentikan kami di luar." Erwin langsung marah, "Dasar si kacamata, aku sumpahkan satu keluarganya. Tuan Mashita, kamu adalah tamu VIP dari kami. Orang itu berani halangi tamu VIP, cari mati saja." Brahma sekeluarga tercengang. Hubungan mereka dengan Erwin tidak terlalu baik. Ketika melihat dirinya dihentikan di luar, mengapa reaksinya harus begitu heboh? Selain itu, apakah kami adalah tamu VIP? Kenapa kami tiba-tiba menjadi tamu VIP? Mereka bahkan meragukan bahwa Erwin sedang mengejek dirinya. Riku berkata dengan hati-hati, "Kak Erwin, apakah kamu bisa carikan orang dalam agar kami bisa masuk?" Erwin berkata, "Orang dalam? Kenapa masih perlu orang dalam untuk masuk? Langsung masuk saja." Riku menghelakan nafas, "Tapi si kacamata tadi sudah bilang dengan jelas bahwa dia tidak akan membiarkan kami masuk." Erwin berkata, "Puih, ngapain kalian peduli dengan si kacamata? Nanti aku pergi menghukum dia." "Riku, apakah kamu menganggapku sebagai teman? Kalian adalah kerabat kakakku, mengapa kamu tidak bilang denganku?" "Kerabat?" Keluarga Mashita merasa bingung. Riku berkata dengan penasaran, "Kak Erwin, kamu pasti salah paham. Mengapa aku tidak tahu keluargaku punya hubungan dengan kakakmu? Ngomong-ngomong, sebenarnya siapakah kakakmu?" Erwin berkata, "Hais, dia mungkin adalah kerabat kalian. Kakak kami agak rendah hati, jadi dia tidak bilang identitasnya dengan kalian. Tapi, kakakku 100% adalah kerabat kalian. Aku dengar hal ini langsung dari Kak Tiran, atasanku. Dia ingin aku memperlakukan keluarga Mashita dengan baik. Ayo, silakan masuk." Suasana hati orang keluarga Mashita menjadi gembira. Perasaan bahwa bos misterius yang baru saja memenangkan aset underground Midgar adalah salah satu dari kerabat mereka. Tidak heran jika Reka bisa masuk. Dia pasti berpura-pura menjadi anggota keluarga Mashita dan memanfaatkan hubungan keluarga Mashita untuk menakuti orang. Dia pasti bukan bos underground Midgar. Brahma marah hingga menggertakkan gigi, "Brengsek, memakai kekuatan keluargaku untuk menghentikan kami di depan pintu, cari mati." Si kacamata tadi juga tidak buka mata lebar-lebar untuk lihat siapakah tuan sebenarnya, asal-asalan sehingga menyebabkan kami malu di depan umum saja. Nanti aku mau hukum dia agar dia bisa ingat. Erwin segera menyanjungnya, "Si kacamata itu hanya bawahanku, aku yang hukum saja, tidak perlu kalian turun tangan. Tentu saja aku akan suruh dia minta maaf pada kalian nanti. Cepat masuk, jika pelayananku tidak baik, Kak Tiran akan bunuh aku." "Ayo," kata Brahma sambil berjalan menuju ke arah pintu. Namun, ketika sampai di depan pintu, dia tiba-tiba berhenti. Erwin mendesaknya, "Tuan Mashita, kenapa tidak mau masuk?" Riku berkata dengan cuek, "Santai saja. Kami adalah tamu VIP, kamu adalah pelayan. Bukankah kamu harus bukakan pintu untuk kami?" Erwin tertegun, kemudian api membara di dalam hatinya. Jika pada hari biasa Riku berbicara seperti ini pada dirinya, dia akan menamparnya. Tetapi, sekarang orang ini mengandalkan kakak dirinya, jadi dia harus menahan emosi ini. Dia menahan amarahnya di dalam hati dan membukakan pintu untuk mereka. Keluarga Brahma berjalan ke arah kamar kelas atas yang berada di lantai 2. Awalnya, Erwin ingin mengantar mereka ke sana, tetapi Riku menolak. Riku berjalan dengan pelan, mengikuti jejak kakeknya dan berbisik, "Kakek, sebelumnya Erwin ini sering menindasku. Tetapi karena identitasnya,
jadi aku selalu tahan. Sekarang status kita lebih tinggi, sudah bisa menekannya. Nanti aku ingin balas dendam. Brahma menganggukkan kepala, oke, orang itu serahkan padamu saja. Sekarang kerabat kita adalah kakaknya, walaupun kita bunuh dia, kakaknya juga akan berdiri di sisi kita. Riku menganggukkan kepalanya, iya. Oh ya, kakek, menurutmu siapa di antara kerabat kita yang merupakan kakaknya? Brahma berpikir dan berkata, nanti kamu hubungi kerabat kita dan tanyakan pada mereka. Aku juga tidak jelas. Baiklah. Riku menjawab dengan lugas. Kamar mewah lantai 2. Keluarga Tokia dan Dakota menatap Reka dengan mata yang berbinar. Reka ditatap hingga sekujur tubuh merasa tidak nyaman. Dia minum seteguk teh dan berkata, apakah kalian ingin tanya sesuatu padaku? Dakota berbicara duluan, aku punya pertanyaan. Aku tanya kamu, apakah kamu adalah bos misterius yang baru saja memenangkan aset underground Midgar? Acara perayaan di hotel sebenarnya sedang menunggu kamu ya.